صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نوره كالكوكب يدهم صلوا عليه نورهم كالكوكب يدهم صلوا عليه النبي صلوا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Fatih wal-Fatih bima sabaq nasril haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarul azim amma ba'd. Kepada yang terhormat para habaib, para ulama, para asatizah, hadirin wal hadirat, terutama sahibul majlis Al-Habib Yusuf bin Alwi Ba'bud dan Kiai Haji Mulkani wal hadirin, sebenarnya ini tidak sengaja hadir dalam tempat ini. Imtisal awamir bin Habib Yusuf Ba'bud, saya hadir mengambil bagian dalam kebaikan, walaupun lastu min ahli, walaupun saya bukan orang yang untuk pantas memberikan pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Rame-rame kita baca Allahumma wa ma qadarallah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu was samawatu matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Aba Fatimah. Assalamu alayka ya Jaddal Hasan. Assalamu alayka ya Jaddal Husain. Assalamu alayki ya Sayyidata Fatimah binti Rasulillah. Assalamu alayki ya Umma Hasan. Assalamu alayki ya Umma Husain. Assalamu alayki ya Umma Zainab. Assalamu alayki ya Umma al-Mu'minin ya Sayyidata Khadijah binti Khuwailid.
سيدة آمنة بنت وهاب السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب السلام عليك يا أبا الحسن السلام عليك يا أبا الحسين السلام عليك يا أبا زينب السلام عليكم يا أمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها الأحياء منكم والأموات ورحمة الله وبركاته. اقرأ يا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Wa qala Syekh al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad fadhlu bi syi'ran wa khudh min ulumi ad-din haddan muwaffara fa bil ilmi tasmu fil hayati wa fil hashri وبالجد والصبر الجميل تحل في فسيح العلا فاستوصي بالجد والصبر. ولله در الإمام السيوطي رحمه الله في خطبة الأشباه والنظائر حيث يقول والعمري إن هذا الفن لا يدرك بالتمني ولا ينال بسوف ولعل ولو أني ولا يبلغ إلا من كشف عن ساق الجد وشمرا واعتزل أهله وشد المئزرا وخاض البحار وخالط العجاج ولازم التردد إلى الأبواب في الليل الداج وحلق على الفضائل وضنس الشوارع إلى آخر ما قال من كلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا. قال الإمام النووي رحمه الله معناه اجتهدوا في كمال أهليتكم وأنتم أتباع قبل أن تصيروا سادة فإنكم إذا صرتم سادة متبوعين امتنعتم من التعلم لارتفاع منزلتكم وكثرة أشغالكم. وهذا معنى قول الإمام الشافعي رضي الله عنه تفقه قبل أن ترأس فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه. انتهى من التبيان. قال صاحب المصنف سيدي وشيخي الحبيب العارف بالله زين bin Ibrahim Al-Zumaydi. Dia membahas dalam kitab ini tentang orang bagaimana menuntut ilmu, mencari ilmu, ya. Di antaranya ilmu itu tidak bisa diambil dengan cara berkhayal. Ilmu itu tidak bisa diambil dengan membawa nasab. Ilmu itu tidak bisa diambil dengan cara berkeinginan tapi tidak punya semangat di dalam menuntut ilmu. Orang berilmu itu mempunyai syarat. Di dalam agama, ilmu agama ini yang bawa adalah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad menerima ilmu ini dari Allah. Bahkan banyak ilmu Nabi Muhammad terima dari Allah tanpa wisata dari Jibril alaihissalam. Jadi karena itu di dalam orang menuntut ilmu agama tidak berbicara ilmu di luar agama. Itu tidak bisa kita mempunyai sifat malas. Malas itu datangnya dari dosa. Ya. Dosa itu bisa mendatangkan malas. Dosa itu bisa mendatangkan ketidakpercayaan diri. Dosa itu bisa menentang kita untuk menuntut ilmu. Dosa itu bisa mengajak kita untuk tidak percaya kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka itu di dalam ilmu, kenapa dikatakan seperti itu? Sebenarnya ilmu itu seluruhnya datangnya dari Nabi Muhammad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'istu mu'alliman. Rasulullah menyatakan beliau dilahirkan untuk
menjadi seorang guru. Guru di sini ada dua. Guru yang pernah bertemu, melihat, mendengar, itu juga disebut murid. Seperti para sahabat, dia mendengar dari Nabi Muhammad SAW. Dia duduk, dia ikuti dari mulai cara makan, cara berdiri, cara berbicara, menghadapi orang, menghadapi lawan, menghadapi teman, menghadapi murid, bagaimana berkeluarga, semua itu ajaran adanya sama Nabi Muhammad. Maka itu beliau menyatakan bahwa beliau dilahirkan adalah seorang guru. Maka guru ini bukan guru sembarang guru Nabi Muhammad. Dia ada tetap hubungan sama kita. Sekarang kita membaca ilmu di majelis di mana saja, di negeri di mana saja, walaupun di atas laut, walaupun lagi naik pesawat di udara, walaupun lagi di gunung, walaupun lagi di sampan, kita menuntut ilmu. Nabi Muhammad mendengar. Kenapa Nabi Muhammad mendengar? Ada kalimat buistu fi'il wa fi'il yang akan datang, yang telah dikerjakan, dawam. Buistu fi'il maud. Kenapa? Karena itu berjalan. Setiap mudhari' itu tetap berjalan. Berarti kalau berjalan Nabi mendengar. Maka itu di dalam menuntut ilmu harus punya akhlak. Tidak bisa kita menuntut ilmu, Habib Yusuf lagi berbicara di majelis atau Kiai Haji Mulkani sedang berbicara ilmu, kalian di belakang merokok. Itu laisa minal adab. Kalau seperti itu tidak punya hubungan rohani dengan Nabi SAW. Barangkali bapak-bapak dan hadirin wal hadirat akan heran. Ada seorang ulama namanya Al-Imam As-Suyuti. Dia mengarang kitab sebanyak 673 kitab. Paling rendah 2 jilid, paling banyak 30 jilid. Meninggal umur 57 tahun. Bagaimana dia mengarang, bagaimana dia menulis, bagaimana dia mengajar, bagaimana dia harus belajar mutalaah untuk menemukan tulisan-tulisannya tadi. Kenapa dalam umur yang begitu pendek dia bisa mencapai kitab karyanya 673? Tentu ada sesuatu di situ. Apa yang dimiliki? Ittisalnya dia kepada Nabi Muhammad SAW, hubungan rohaninya dia kepada Rasulullah. Dia dengan adab, belajar dengan adab. Dalam menuntut ilmu kita tidak boleh emosi. Dalam beribadah kita tidak boleh emosi. Karena ini pelajaran tidak ada di bukunya Rasulullah. Ilmu didapatkannya dengan tawadhu, amal didapatkannya dengan tawadhu. Tanpa tawadhu semua tidak akan ketemu dengan rohaninya Rasul. Tidak ketemu. Banyak orang pandai, banyak alim, tapi dia tidak ketemu dengan rohaninya Nabi SAW. Alangkah bahagianya kalau kita bisa ketemu dengan rohaninya Nabi. Nabi mendengar kita berbicara. Nabi menyaksikan dengan matanya kehadiran kita di dalam satu majelis. Itu tidak mudah. Kalau tidak ada ittisal rohaninya dengan Rasul, terputuslah penglihatannya Nabi kepada kita, terputuslah pendengaran Nabi untuk kita. Sebagaimana kita punya masyayikh, kita punya guru-guru yang hubungannya begitu baik, ya. Tuntutlah ilmu dengan akhlak yang baik. Seorang alim ulama, ustaz, syekh, dia tidak bisa mengajar kitab sambil merokok. Itu tidak ada adabnya. Di dalam menuntut ilmu ada adabnya. Ini ilmunya Nabi, datangnya dari Allah. Allah menyatakan
kepada Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Walaupun ayat itu juga diceritakan untuk Musa dan Harun, tapi murja'nya kembali kepada Nabi. Inni ma'akuma asma'u wa ara. Inni ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kalian, kata Allah. Aku melihat, aku mendengar dan melihat. Kenapa Allah menyatakan seperti itu? Karena itu ma'rifat. Ilmu yang pertama kita dapati adalah ilmu ma'rifat. Ilmu yang harus kita kenal adalah ilmu ma'rifat. Kalau kita sudah kenal Allah dengan baik, itu ilmu akan datang dengan cepat tanpa ada kelelahan. Ya, gerak dulu. Baca. Radhiyallahu anhum wa qala Malik bin Dinar rahimahullah, man talaba al-ilma li nafsihi fal ghalilu minhu yakfi wa man talaba al-ilma lin nas fa hawaijun nasi katsiratun. Naam. Qala Ibn al-Wardi fi lamiyatihi utlub al-ilma wa la taksal fama ab'ada al-khaira ala ahli al-kasal واحتفظ بالفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخوال واهجر النوم وحصره فمن يعرف المطلوب يحذر ما بدل لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل بازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل وكان ابن السبكي رحمه الله تعالى يقول سهري لتنكيح العلوم على الذلي من وصل غانية وطيب عناقي وصرير أقلامي على أوراقه أحلى من الدوكاء للعشاق وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي وتمايلي طربا لحل عروسة في الدرس أشهى من مدامة ساقي وأبت سهران الدجى وتبته نوما وتبغى بعد ذلك لحالي وقال آخر السباق قولا وفعلا حذر النفس حسرة المسبوق وقال سيدنا الإمام علي بن محمد الحبشي نفعنا الله به شعرا وفي طلب العلم الشريف توجهوا بجد وتشمير وترك لمعتاد ففي العلم نور للفؤاد وبهجة وميراده للعبد أحسن ميراد به يعرف الإنسان حق إلهه فيهدى به الغاوي ويروى به الصادي فإن شئتم أن تحفظوا ما علمتم فذلك في تكرير درس وترداد وقال بعضهم العلم مغرس كل فخر فاجتهد أن لا يفوتك فخر ذاك المغرس واعلم بأن العلم ليس يناله من همه في مطعم أو ملبس. Jadi ini di sini ada satu ayat menyatakan, ya, di sini ada kabir imam, utlubul ilma wa la taksal fama abdal khair ala ahli kasal. Kalau menuntut ilmu itu jangan malas, karena tidak didapatkan dalam kebaikan bersama malas. Malas tidak ada hubungan dengan kebaikan. Tapi malas itu datangnya dari dosa. Malas itu datangnya dari dosa. Kalau kita dosa banyak, kita malas di dalam mencari ilmu. Karena ilmu nur, wa nurullah la yuhdali asi. Ilmu itu cahaya, dan cahayanya Allah tidak mau di tempat yang kotor. Cahayanya Allah tidak mau di tempat yang kotor. Dosa adalah sesuatu yang kotor. Bagaimana kita mau menuntut ilmu? Ilmu itu bisa masuk di akal, bisa masuk di hati, kalau kita punya dosa. Tidak bisa. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu belajar kepada Zaid bin Haris. Dia tunggu di depan pintunya. Satu hari syekhnya belum buka pintu. Ibnu Abbas, sepupunya Rasulullah, dia belajar ilmu faraid. Dia tunggu sampai Zaidnya sendiri, gurunya sendiri menjadi malu. Anta ibnu Ammar Rasul, kamu adalah anak pamannya Nabi, jangan begitu, kata dia. Beginilah aku diajarkan oleh Nabi. Ya. Jadi
Jadi itu ilmu itu cahaya. Cahaya tidak pernah ada di tempat yang kotor. Dosa itu adalah kotor. Bagaimana bisa ketemu dengan ilmu? Tidak. Ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan berwirid. Duduk dalam kamar berwirid. Mudah-mudahan ini kitab masuk di kepala saya. Tidak akan dapat. Dia harus dibaca. Dia harus ditanya. Baca, tanya sama yang mengerti. Baca, tanya sama ulama. Baca, tanya sama ustaz. Maksudnya apa ini? Kalau si ulama atau si ustaz tidak mau jawab, tidak mau kasih, kamu selamat daripada azabnya Allah. Yang berdosa ulama itu, yang berdosa ustaz itu. Karena kita sudah datang mau bertanya, dia tidak mau kasih itu. Nah, ikra. Fasal jadi. Radhiyallahu ankum al-faslu tsani fi as-safari wa at-tirhali li talabil ilmi. Qala sayyidina al-imam Syekhul Islam Ahmad bin Hasan al-Attas nafa'allahu bihi law lam takun fi at-tanaqquli min mawtinin ila mawtinin fa'idatun lama amara bihi al-maula faqila lahu wa ma at-tanaqqulu al-ma'mur bihi qala huwa al-madhkur fi qawlihi ta'ala alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Nah, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Ayat ini ditujukan oleh ahli-ahli ulama, para ulama menyatakan ayat ini fatuhajir di sini artinya berlayarlah kamu untuk menuntut ilmu. Selalu ilmu didahulukan dari rezeki. Sebagian ahli tafsir, khususan as-salihin, menafsirkan ayat di sini fatuhajiru bermakna artinya berlayarlah untuk menuntut ilmu. Ya. Bagaimana itu menuntut ilmu? Menuntut ilmu punya persyaratan. Al-Imam Syafi'i memberikan syarat. Di antaranya rajin. Di antaranya punya uang. Di antaranya pandai. Syarat ini tidak semua orang tua mengetahuinya. Dia kepengen anaknya jadi ulama, dia kepengen anaknya jadi ustaz, lalu dia kirim ke pondok. Persyaratan yang sudah ditulis oleh Imam Syafi'i dia tidak tahu, maka pulang gagal karena persyaratannya tidak diikuti. Syarat yang mutlak adalah rajin, pandai, ada uang, wal iktisad, ya ini ekonomis, tidak mubazir kepada uang. Persyaratan ini untuk menuntut ilmu. Kalau tidak memiliki persyaratan ini, anak itu akan gagal. Ada anak yang pandai, orang tuanya tidak mampu, tidak punya uang. Karena dia pandai, ada orang lain yang membiayakan. Tetap persyaratan itu masuk, ada yang membantu uang. Tidak pernah putus dari uang. Bukan berarti menuntut ilmu itu harus dengan uang, bukan. Harus punya, harus bisa menuntut ilmu. Persyaratan. Ayat ini ditafsirkan, ditujukan sebagian ahli tafsir yang dimaksud di sini alam takun ardullah al-wasi' fatuhajiru fiha. Luasnya muka bumi ini yang Allah ciptakan ini, pergilah kamu berlayar menuntut ilmu, mencari rezeki. Yang keduanya mencari rezeki, fatuhajir. Juga fatuhajir di sini kalau udah mencari rezeki, mencari ilmu, dia termasuk dikelompokkan orang-orang yang sabi, orang-orang yang berjuang, gitu. Migran. وقال عليه الصلاة والسلام اطلبوا العلم ولو بالصين. قال سيدنا القطب عبد الله بن علي الحداد رضي الله عنه الصين إقليم بعيد من أبعد المواضع قليل من الناس من يصل إليه لبعده فإذا وجب على المسلم أن يطلب العلم وإن كان في هذا المحل البعيد فكيف لا يجب عليه إذا كان بين العلماء
ولا يلحقه في طلبه كثير مؤنة ولا مشقة كثيرة انتهى. Nah, kata Nabi SAW, utlubul ilma walau kana asin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Nabi tahu dari mana negeri Cina. Gak ada seorang sahabat orang Cina. Tidak ada di zaman itu orang Arab kawin dengan orang Cina. Tapi Nabi Muhammad menyebut nama Cina. Kalau Nabi Muhammad sudah menyebut sesuatu, maka negeri itu akan menjadi negeri yang paling istimewa. Negeri itu akan menjadi negeri yang paling makmur. Kalimat Sin itu tidak pernah keluar. Suku itu tidak pernah ketemu dengan bangsa Arab. Genghis Khan masuk di Irak di zaman siapa? Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal sekian ratus tahun, baru Genghis Khan masuk. Genghis Khan orang Cina. Siapa sahabat yang pertama masuk ke Cina? Yang mencari kota Cina itu siapa sahabat? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas yang mengislamkan orang-orang Cina dan dikubur di Cina, di satu daerah namanya Guantong, Guangzhou. Situ dia dikubur, situ masjidnya. Kenapa dia jalan dari Madinah ke Irak? Dia menjadi gubernur Irak, lalu dia keluar, dia berjalan sampai di Cina, karena dia mau membuktikan omongannya Rasul SAW. Sampai di Cina dia ketemu ilmu-ilmu yang dia tidak pernah lihat. Sin itu adalah nama manusia, nama anaknya Nabi Nuh, Sin bin Nuh. Al-Imam Al-Jumairi dalam bukunya menyatakan Sin bin Nuh, Sin itu adalah anaknya Nabi Nuh. Dia dikubur di negeri itu dan diabadikan nama itu dengan nama Sin tadi, Sin bin Nuh. Sin bin Nuh ini termasuk dari 124.000 Nabi. Nabi menjamin jauhnya antara hubungan Mekah Madinah dengan Cina, segitu jauhnya, kata maksudnya Nabi, pergilah menuntut ilmu, apalagi hanya yang dekat. Diumpamakan oleh Nabi. Tapi waktu Nabi menyatakan utlubul ilma walau kana bisin, Nabi sudah lihat di sini itu ada apa? Sudah lihat ya. Rasulullah sempurna. Rasulullah tidak buta huruf. Dia tahu. Nabi sempurna. Orang tanya sama dia, di mana itu zina? Diterangkan sama Rasulullah. Seperti seolah-olah Nabi sudah pergi ke sana. Semua ilmu alam semesta ini di hadapan Rasul jaraknya seperti saya melihat kepada kalian. Semua alam barzakh seperti lihat ini. Kalau sebagian aulia Allah dari umatnya Nabi Muhammad bisa melihat Lauhil Mahfuz, apa isi dari Lauhil Mahfuz? Ulama wal aulia sudah melihat, apalagi Nabi Muhammad. Seperti Sayyid Abdul Aziz Dabbagh Al-Maliki, datuknya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Kalau dia mau menafsirkan ayat Quran, dia tidak membaca dan tidak menulis. Kalau mau menafsirkan, orang mau tanya ayat ini bagaimana ya Sayyid, dia melihat ke atas, dia baca yang di atas, dia terangkan yang di situ. Itu umatnya Nabi Muhammad. Bagaimana lagi Nabi Muhammad? Sempurna. Ikra. Radhiyallahu ankum, qala al-ulama rahimahumullah ta'ala, inna rihlata fi talabil ilmi imma fardu 'ain idza lam yajid fi baladihi man yu'allimuh
أو مندوب مرغب فيه إذا كان لطلب الزيادة. وإذا وجب على الإنسان أن يسافر للتفقه في الدين فكيف لا يتعين على من نشأ بين العلماء والصالحين؟ وأي عذر له عند الله رب العالمين؟ فمن أهمل العلم ورضي بالجهل والعمى فهو جاهل مغرور قد غرته الحياة الدنيا وغره بالله الغرور. Ulama telah memberikan pandangan bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib. Kalau memang di kampungnya tidak ada ulama, maka dia wajib untuk berlayar. Fatuhaji, wajib dia berlayar untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena kalau dia sudah berilmu, dia bisa mengajarkan lagi kepada saudara-saudaranya di kampung. Wajib. Setiap kita mau menuntut ilmu ada gangguan. Musuhnya ahli ilmu ini adalah syaitan. Syaitan melarang orang untuk menuntut ilmu. Ada rahasia yang ajib. Syaitan melarang orang menuntut ilmu. Tapi syaitan selalu menyuruh kepada orang jahil untuk memimpin agama. Saya ulangi lagi. Syaitan melarang manusia untuk menuntut ilmu. Kalau ada yang mau menuntut ilmu diganggu sama dia sampai jadi tidak mau berangkat, sampai ilmu itu tidak masuk di akalnya, sampai jadi malas, gagal. Tapi kalau ada orang bodoh mau tampil di dalam ilmu agama, mau tampil jadi pemimpin dalam agama, di majelis-majelis atau di masjid-masjid didukung sama, dan pasti jadi ajaib. Coba perhatikan, berani tampil. Kalau ditegur salah marah, bukan dia yang marah, setan yang ada di dalam dia. Dia tidak marah. Kalau dia manusia yang berakal, dia tidak marah. Syaitan melarang orang menuntut ilmu, tapi syaitan juga menyuruh orang-orang jahil untuk memimpin agama. Dan Nabi sudah menyatakan bahwa agama ini akan dipimpin oleh orang-orang jahil. Dan Nabi sudah bilang. Dan kita tunggu saatnya. Radhiyallahu ankum qala sayyidina Imam Ali bin Muhammad al-Habashi radhiyallahu anhu syi'ran tanakkur waqti awrasal hamma wal ghamma wa kaifa wa ahlul waqti qad ahmadul ilma ajibtu liman bil jahli yarda wa rabbu atahalahu min faydhi afdalihi fahma. Qala sayyidina Imam al-Qutb Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu anhu yanbaghi lil insani an la yastaqirra makanah bal yasiru fil ardi la'allahu an yara akmala minhu fayabtadi bihi in qadara ala dhalik وساعده الحال والوقت أو يرى معتبرا فيعتبر أو يفيد أو يستفيد. ثم أشار إلى أبيات وهي للإمام الشافعي رحمه الله تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار 5 فوائد تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وأدب وصحبة ماجد. فإن قيل في الأسفار ذل ومحنة وبق الفياف وارتكاب الشدائد فموت الفتى خير له من حياته يعيش بها ما بين واش وحاسد. تغربوا عن الأوطان في طلب العلا وسافر في الأسفار 5 فوائد. Ini yang tadi saya katakan bahwa Imam Syafi'i telah memberikan garis persyaratan orang yang menuntut ilmu. Ada 5 perkara. Di sini dia menyatakan tafarrujul ham, hilangkan kemalasan, ya. Waqtasabul ma'is, kalau sudah pegang uang harus iktisad, ekonomis, jangan dihambur-hambur, jangan membazir, beli seperlunya, ya. Syaratnya, kalau syarat ini diikuti, anak kita jadi ulama. Kalau syarat ini tidak diikuti, gagal. Karena Imam Syafi'i manusia super, dia sudah membuktikan pada dirinya sendiri. Paham ya? Enggak. Radhiyallahu anhu qala hujjatul Islam al-Ghazali qaddasallahu sirrahu fil ihya wa qala madhkurun fil ilmi muhassilun lahu
من زمن الصحابة إلى زمننا هذا لم يحصل العلم إلا بالسفر وسافر لأجله انتهى. Maaf, dulu di Martapura banyak ulama banyak sekali. Tua-tua sudah habis ya. Sekarang ada muda. Tuntut ilmu. Kalau mau belajar ilmu, tuntutlah ilmu. Ya, Martapura ada Kiai Haji Wildan bin Salman Jalil, itu alim, hafid Quran, idghan, makna wa qiraah, dan nahwi. Itu kalau di Martapura. Kalau di hulu sungai, tuntutlah ilmu dengan Kiai Baik, putranya Kiai Haji Ahmad Negara. Itu alim, soleh. Kita jangan sembarangan menuntut ilmu. Kalau kita salah menuntut ilmu, kita nanti kebingungan. Kalau kita sudah tahu ini ulama yang hebat, ilmunya benar, gurunya benar, belajar. Itu satu contoh yang baik yang kita lihat sekarang ini. Dan mudah-mudahan dengan itu kita akan jadi baik. Gerak. Usyanya. وقال رضي الله عنه ورضي الله عنكم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشعبي رحمه الله: لو سافر رجل من الشام إلى أقصى اليمن في كلمة تدل على هدى أو ترده على ردى ما كان سفره ضائعا. وكان الإمام أحمد بن حنبل mendengar di San'ah ada seorang ulama namanya Abdul Razak San'ani. Imam Ahmad bin Hanbal berangkat menuntut ilmu ke sana untuk mengambil sanad. Sanad yang mau diambil itu hanya satu. Perjalanannya dari Irak ke Yaman 4 bulan. 4 bulan. Imam Ahmad selesai haji, berangkat dia dari Mekah menuju Yaman, menuju San'a. Bertemu dengan Sayyidina Abdul Razak As-San'ani. Qala haddatsani musalsal. Qala an Abu Hasan, an Jadd al-Hasan, an Abi al-Hasan, an Jadd al-Hasan, ahsanul qulub qulubul Hasan. Aku meriwayatkan dari Hasan al-Basri. Hasan al-Basri menyatakan aku terima. Abdul Razak menyatakan aku terima dari Hasan al-Musanna, Hasan ibn Hasan. Hasan al-Basri menerima dari Imam Ali. Wal Imam Hasan bin Ali menerima dari Imam Ali, Abul Hasan. Qala Abul Hasan menerima dari Jadd al-Hasan. Ahsanul qulub qulubul Hasan. Sebaik-baiknya akhlak adalah akhlak yang baik. Nah ini akhlak ini, hadis musalsal sependek itu dicapai perjalanan 1 tahun pulang balik. Selesai dia terima itu hadis, dia bilang sama Syekh Abdul Razak San'ani, saya permisi mau pulang. Cuma segitu pendek. Tidak gampang menuntut ilmu. Dia memerlukan kebersihan hati, dia memerlukan makan yang halal, dia memerlukan tawadhu. Paham ya? Jangan kita takabur, jangan kita lihat. Hormati ulama kalau mau mendapat ilmu, hormati guru kalau mau mendapat ilmu. Jaga hubungan kita dengan guru dengan akhlak yang baik. Kata Imam Sya'rani, jika aku akan berhadapan dengan guruku Syekh Ali Khawas, aku merasakan seperti ruhku mau dicabut dari takut salah. Hormati guru, menuntut ilmu dengan baik. Nanti akan datang itu ilmu dengan baik. Keberkahan itu akan datang.
Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habashi. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habashi tetangga kita dulu, seorang abid soleh. Dia kalau ceramah, sebelum dia ceramah, para ulama dulu ceramah, murid-muridnya, kiai-kiai, para habaib. Ceramah ada yang setengah jam, ada yang 1 jam. Dengarnya semua tidur. Nanti Habib Ali terakhir. Habib Ali keluarnya terakhir. Kalau dia sudah keluar, dia mengajarkan cuma kata-kata yang bahasa Betawi. Seperti begini dia katakan, anak-anakku, murid-muridku, hadirin wal hadirat, jangan tinggalkan sembahyang, makan yang halal, minta keridhaan kedua orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan datang lagi jam 3 malam, sudah berdatangan. Pengajiannya jam 8. Dari Kerawang, dari Bekasi, dari Indramayu, dari Tangerang, dari Banten, orang berdatang. Yang ditunggu tadi, yang berkata dengan kalimat cuma tadi 5-6 kalimat, itu saja yang ditunggu manusia. Sampai hari ini orang yang sudah meninggal, majelis taklimnya tidak kosong, tetap ribuan manusia datang. Dan semua pendatangnya tidak pernah lihat wajahnya, tidak pernah mendengar suaranya. Kenapa bisa begitu? Karena dia mengambilnya dengan keikhlasan, dengan makan yang halal, lalu mendapat keridhaannya guru, dapat keridhaannya orang tua. Ilmu taat kepada guru ini datangnya dari keluarga Nabi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah muridnya Rasulullah, sepupunya Rasulullah, mantunya Rasulullah. Dia pencipta ilmu tasawuf. Ada pada suatu ketika Nabi diberitakan oleh Jibril bahwa malam ini ya Muhammad, kaum musyrikin akan berencana membunuh kepada Nabi Muhammad, mau menyerang Nabi Muhammad. Jadi Allah menyatakan hijrah dulu, keluar dulu dari kampung. Kata Nabi, ya Ali, ini guru nih, Rasulullah gurunya nih, berbicara dengan muridnya. Sang guru berbicara dengan murid. Coba dengar baik-baik. Ya Ali, Jibril datang kepadaku dan menyatakan bahwa malam ini orang-orang kafir Quraisy akan rencana membunuhku dalam rumah ini. Ya Rasulullah. Jadi aku malam ini mau hijrah ke Gua Hira. Sekarang mau jalan. Kamu ya Ali, Anda tinggal di sini, gantikan aku tidur di sini. Murid disuruh gantikan kedudukannya guru untuk tidur di situ. Si guru tidak bohong. Dia menyatakan, ya Ali, malam ini orang-orang kafir mau bunuh aku. Kau tidur di sini, gantikan aku. Gurunya jelas menyatakan malam ini mau dibunuh. Apa kata si murid? Baik ya Rasulullah. Tidurlah dengan ini, selimut. Dan kalau ditanya, katakan aku ada di Jannah. Jalan masuk. Masuk malam yang ditentukan. Datang kaum syukur, tendang pintunya rumah Rasulullah. Faiza Ali bin Abi Thalib. Ha, Ali, aina Muhammad? Dia pergi ke guru, murid yang tidur. Kenapa si murid berani menggantikan kedudukan gurunya untuk tidur? Padahal si guru sudah katakan penyerangan untuk membunuh. Kalau kita disuruh guru kita, pasti kita bilang biar orang lain aja deh, bayar aja deh, bayar dah.
Ada teman anak berani Ustaz, teman anak jago, dia berani. Biar dia aja dah, nih kita kasih dah 2 juta biar dia tidur sini. Biar dia yang mati, jangan Ustaz, jangan saya. Tapi ini tidak. Dia jalankan apa yang dikatakan guru. Belajar adabnya Sayyidina Ali dengan Rasulullah. Tidak ada makhluk di dunia ini yang pernah belajar akhlak seperti Rasulullah, seperti Sayyidina Ali belajar kepada Nabi Muhammad. Di dalam satu peperangan beliau diludahi mukanya. Sayyidina Ali diludahi mukanya. Dia tidak jadi perang, dia balik. Rasulullah bilang, kenapa kau tidak perang? Dia jawab, ya Rasulullah, tadi dia meludahi aku sempat mau marah, tapi aku ingat aku kembali. Karena kalau aku membunuh dia dalam keadaan marah, maka aku berperang bukan karena Allah dan Rasul, karena marah. Ini ilmu, ini akhlak. Nggak ada manusia di dunia punya akhlak seperti ini. Menghargai derajat gurunya, menaruh ilmu gurunya di atas segala-galanya. Dan di alam semesta nggak ada. Dalam satu kejadian, bagaimana akhlaknya Sayyidina Ali terhadap gurunya Nabi Muhammad SAW. Dia seorang guru dan dia seorang murid. Nabi Muhammad menjadi guru, dia menjadi murid. Sayyidina Ali mendapatkan anak perempuan dari Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah. Anak perempuan ini lahir. Anak perempuan ini lahir dan disampaikan. Sayyidatina Fatimah bilang, ya Abul Hasan, ya Ali, beri nama. Kata Sayyidina Ali, kamu aja yang beri nama. Dua-duanya sepakat minta sama Nabi. Nabi bilang, tidak, kamu berdua yang beri nama. Tidak, saling tuling-menuding 7 hari. 7 hari bola itu berputar. Ini tidak mau, ini tidak mau, ini tidak mau. Hari ke-7 turun Jibril alaihissalam. Innallaha yukarrimuka salam ya Muhammad. Samaituha Zainab. Orang ini putrinya dia diberi nama oleh Allah. Kenapa dia mendapat manggaba yang lebih besar? Karena ketaatan dia menuntut ilmu kepada Nabi dengan akhlak. Waktu Rasul dilempari batu di kota Taif, yang jadi bempernya 2 orang, Ali bin Abi Thalib dengan Zaid bin Haris. Berlumuran darah, Nabinya dilindungi. Jadi menuntut ilmu itu harus dengan adab, dengan akhlak. Tidak bisa menuntut ilmu tanpa adab, tanpa akhlak, tidak akan dapat. Hanya menjadi pendengar, dan akar dari ilmu itu tidak akan masuk di dalam kita punya akal. Ya, jangan menuntut ilmu merokok di luar, jangan. Kalau besok-besok Kiai Haji Mulkani lagi menerangkan, jangan merokok di luar. Nah, itu tidak beradab. Ya, nah, juga kalau balik masuk, قلت وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه رحل مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه في حديث بلغه عنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام فقلت للبواب قل له جابر على الباب فقال ابن عبد الله قلت نعم فخرج يقطع ثوبه
فاعتنقني واعتنقته فقلت حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقصاص فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة عورة غرلا بهما. قال فقلنا وما بهما؟ قال ليس معهم شيء ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولا لأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطم. قال قلنا كيف وإنما نأتي الله عز وجل عورة غرلا بهما. قال بالحسنات والسيئات. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. صلى الله على سيدنا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Iya, buah-buahan. Terima kasih. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله أطلبك يا خير وأمين جد علينا بأكبر عطية واشرح الصدر وانظر لحالي واختم العمر يا الله بالإيمان. يا كثير العطاء والموالي عم جودك جميع البريات أعطني كل ما هو ببالي فأنت معطي ومحسن ومنان. يا عوضا لا صوت حالي ذكر القلب وقت الهويات وقد مر في خير حالي لم يقدر مؤشر ولا شاذ. يا رعى الله تلك الليالي كلها يا محبي جهيا عود الله وقت الوصال فيها لا في عوافي وسلوان. اضرب العود فالقلب سالي ما معه فكري في ذي الدنيا فكره إلا لأهل المعالي عالين المقام والشان.
أوصلوا يا حبايب حبالي وادخلوني معكم في الحال يا أهل ودي العجل يا رجالي أدركوني بشربة هنية وأوصلوا يا حبايب حبالي وادخلوني معكم في الحال عندكم إرث مولى بلالي أسعف يا الوجوه الراضية وانظروا في صلاح العيال شوفوا الوقت ما فيه ميزان صل يا ذا العلا والتعالي
وسلم وبارك عليه وعلى يا من يرى ولا يرى وفضله عما الورى يا من يرى ولا يرى وفضله عما الورى بمن إليك روحا وجسما لا مراد بمن إليك وصرا روحا وجسما لا مراد بمن إليك وصرا روحا وجسما لا مراد يا من يرى لا يرى وفضله عما الورى يا من يرى ولا يرى وفضله عما الورى بمن إليك قد سرى روحا وجسما لا مراد بمن إليك قد سرى روحا وجسما لا مراد بمن إليك قد سرى روحا وجسما لا مراد الذي لولاه ما خلقت أرضا أو سماء الله الذي لولاه ما خلقت أرضا أو سماء فرج إلهي كلما أهمنا وجدته فرج إلهي كلما أهمنا وجدته فرج إلهي كلما